Selayang Pandang Pondok Tengah. Pondok Tengah, biasa orang menyebut pesantren ini. Pondok Pesantren Hidayatut Tulab terletak di Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Didirikan oleh Kiai Ahmad Yunus yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Wilis pada tahun 1790 Masehi. Hal ini berdasarkan catatan angka tahun yang terukir pada tiang kayu bangunan pondok. Bagi masyarakat Trenggalek dan sekitarnya lebih akrab menyebut pondok ini dengan Pondok Tengah, Pondok Kamulan atau Pondok Durenan. Disebut Pondok Tengah karena di Desa Kamulan ada 5 pondok pesantren, sedangkan pesantren ini berada di tengah. Disebut Pondok Kamulan dan Durenan karena mengikuti nama desa dan kecamatan tempat pesantren berada. Pondok Pesantren Hidayatut Tulab memiliki gaya arsitektur yang cukup megah dan sudah berdiri sejak Kerajaan Mataram Islam. Awalnya daerah yang menjadi lokasi pesantren tersebut masih berupa hutan belantara dan bekas reruntuhan Kerajaan Sendang Kamulan yang bercorak Hindu. Menilik masih banyaknya arca yang ditemukan di sekitar lokasi pondok, salah satunya patung Ganesha, pemandian kerajaan dan bekas-bekas reruntuhan pondasi bangunan kuno yang terbuat dari batu andesit. Kiai Ahmad Yunus atau yang dikenal sebagai Sunan Wilis masih bersambung nasabnya sampai Syekh Maulana Ishak generasi awal Wali Songo yang berdakwah di Tanah Jawa. Beliau kemudian diambil menantu oleh Raja Mataram. Kalau melihat tahun didirikannya pesantren yaitu 1790 Masehi berarti masih sezaman dengan pemerintahan Hamengkubuwono I, 1717 sampai dengan 1792 Masehi, di Yogyakarta, dan masa Pakubuwono keempat 1788 sampai dengan 1820 Masehi, di Surakarta. Beliau memutuskan untuk menjauh dari kerajaan karena berselisih paham dengan kebijakan kerajaan yang menjalin hubungan dengan Belanda. Kalau melihat fakta sejarah di antara kedua raja tersebut yang pernah menjalin hubungan dengan Belanda adalah Hamengkubuwono I, walaupun pada akhirnya hubungan ini pecah. Jadi kemungkinan besar Kiai Ahmad Yunus masih keluarga besar dari Hamengkubuwono I, yang pada akhirnya diberi gelar pahlawan nasional pada tanggal 10 November tahun 2006. Karena keberaniannya menghalangi pembangunan benteng di kota Yogyakarta dan perang dengan Belanda. Sumber Wikipedia, di tempat yang baru, yaitu bekas reruntuhan Kerajaan Sendang Kamulan yang sudah menjadi hutan, beliau membangun tempat tinggal sederhana yang beratapkan ilalang. Di saat inilah anak istri yang beliau tinggalkan di kerajaan menyusul dan bisa kembali hidup dalam satu keluarga lagi. Lambat laun akhirnya menjadi perkampungan yang dinamakan Desa Kamulan. Inilah yang menjadi awal mula penyebaran agama Islam di daerah tersebut. Beberapa tahun kemudian datanglah pelarian dari kerajaan. Beliau mengaku bernama Do Ali. Pada akhirnya beliau menceritakan bahwa nama aslinya adalah Ali Murtado, salah satu prajurit Pangeran Diponegoro yang bermarkas di Banyumas, Jawa Tengah. Semenjak Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda pada tanggal 28 Maret tahun 1830 Masehi bertepatan Hari Raya Idul Fitri. Ali Murtado melarikan diri ke arah timur sampai akhirnya bertemu dengan Mbah Yai Ahmad Yunus di Kamulan, yang ternyata adalah pamannya sendiri. Dan di kemudian hari Ali Murtado dinikahkan dengan putri beliau yang bernama Ning Bashiroh yang merupakan putri terakhir dari 5 bersaudara. Setelah wafatnya Kiai Ahmad Yunus, kepemimpinan pesantren diteruskan oleh Kiai Ali Murtado. Beliau merenovasi masjid yang masih bisa dilihat sampai saat ini dan masih dipertahankan sesuai bentuk aslinya. Sepeninggal Kiai Ali Murtado, kepemimpinan pesantren dilanjutkan oleh Kiai Haji Ihsan. Di masa beliau, sekitar tahun 1948 sampai dengan tahun 1949, pesantren menjadi markas sementara tentara Hizbullah di wilayah Trenggalek, yang ditunjuk adalah Kiai Badrudin dengan didampingi Kiai Muin dari Durenan sebagai pimpinan komando tentara Hizbullah. Dengan adanya tentara Hizbullah di pesantren maka pesantren menjadi target pengeboman serangan tentara sekutu pada tanggal 10 November tahun 1948. Akibatnya 1 bom meledak di Pasar Kamulan dan 3 bom jatuh di sekitar pesantren tanpa ledakan. Saat ini salah satu dari 3 bom tersebut setelah dijinakkan selongsongnya diabadikan menjadi lonceng sekolah dan penanda waktu kegiatan lain. Estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh Kiai Haji Muhammad Mahmud Ihsan dibantu adik iparnya, yaitu Kiai Nafi alias Kiai Jumadi. Di pesantren Hidayatut Tulab pada masa tersebut, di samping menjadi pembelajaran keagamaan juga menjadi pusat pembinaan dan penggemblengan pemuda Ansor dalam rangka menumpas pemberontakan G30 SPKI.
Pada hari Jumat tanggal 12 Juli tahun 1996 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar tahun 1417 Hijriah, Kiai Muhammad Mahmud Ihsan wafat. Tampuk kepemimpinan berlanjut dipegang putra beliau yaitu Kiai Haji Masrukin Mahmud, Kiai Haji Toha Munawar putra Haji Sidik yang merupakan kakak ipar Kiai Haji Mahmud Ihsan, dan Kiai Fahrudin Nafi putra kedua Kiai Jumadi. 4 tahun kemudian setelah wafatnya Kiai Haji Muhammad Mahmud Ihsan tepatnya hari Kamis tanggal 7 Januari tahun 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram tahun 1431 Hijriah, Kiai Fahrudin Nafi meninggal. Berselang 5 bulan kemudian wafat Kiai Haji Masrukin Mahmud pada hari Senin dini hari pukul 3:10. Tanggal 21 Juni tahun 2010 Masehi bertepatan tanggal 8 Rojab tahun 1431 Hijriah. Setelah menjalani perawatan medis selama 5 bulan di Rumah Sakit Surabaya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 September tahun 2017 Masehi bersamaan dengan tanggal 10 Muharram tahun 1439 Hijriah, Kiai Haji Toha Munawar berpulang ke rahmatullah. Saat ini, Pondok Tengah atau Pondok Pesantren Hidayatut Tulab berada dalam asuhan Kiai Haji Bahrul Munir dan Kiai Baharudin. Kegiatan di pesantren dimulai menjelang sore hari hingga tengah malam, tepatnya mulai dari jam 2 siang hingga jam 11 malam. Hal ini disebabkan karena hampir seluruh santrinya bekerja serabutan dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Setelah bekerja inilah, para santri biasanya mengaji. Pesantren Hidayatut Tulab masih memegang teguh ruh pendidikan salaf, namun sarana dan prasarana pendidikan sudah mengalami modernisasi. Adapun unit pendidikan yang telah disediakan antara lain: 1. PAUD, 2. Raudatul Atfal, 3. TPQ An-Nahdiyah Al-Ihsaniyah, 4. Madrasah Diniyah, 5. Madrasah Ibtidaiyah, 6. Madrasah Sanawiyah, 7. Madrasah Aliyah. Ekstrakurikuler: 1. Pembinaan tahfiz dan tanfiz Al-Quran, 2. Hadrah, 3. Kajian Kitab Kuning, 4. Pidato, 5. Pramuka, 6. PKS Patroli Keamanan Sekolah, 7. Paskibra, 8. Komputer, 9. Kaligrafi, 10. Silat, 11. Basket, 12. Voli, 13. Sepak bola, 14. Marching band, 15. Pengembangan jurnalistik, 16. Keterampilan hidup usaha, teknik sepeda motor dan tata busana. Fasilitas: 1. Asrama berlantai 3, 2. Gedung madrasah 1 lantai dan gedung madrasah 4 lantai, 3. Koperasi, 4. Perpustakaan, 5. Balai latihan keterampilan, 6. Aula, gedung serbaguna, 7. Pos kesehatan pesantren, 8. Dapur, 9. Mekka, 10. Masjid. Demikian selayang pandang Ponpes Hidayatut Tulab yang beralamat di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Semoga keluarga besar Ponpes khususnya para asatidz dan pengasuh yang telah berpulang selalu mendapat ampunan dan diterima semua amal baiknya. Amin ya robbal alamin. Lahumul Fatihah. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifa ma hubbukum, kaifa ma ahwakum, man ana, man ana, man ana.